Persijap menahan imbang Persipura Jayapura dengan skor 0-0. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Pertandingan persahabatan semalam Persijap Jepara bersua Persipura Jayapura di GBK Jepara akhirnya selesai dengan skor kacamata berbagi 0-0. Permainan yang menarik, yang atraktif, ya laga uji coba, mencoba beberapa pemain untuk dimainkan dan untuk mengetahui sejauh mana pemain mampu menerapkan game plan yang diterapkan oleh pelatih. Khususnya Persijap Jepara semalam di babak pertama bermain penuh agresif. Kita lihat bagaimana Alexis yang lari dari kanan ke kiri nafas kuda luar biasa, paru-parunya double menawa. Dia main dari sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri. Ya, yang paling menonjol dari Persijap Jepara semalam terlihat jelas Alexis bermain sangat menarik ya, lari terus luar biasa. Dan yang terlihat lebih matang di babak pertama Indra Arya dari sisi kanan ya, Persijap Jepara ya terlihat sekali memanjakan bola-bola ke sisi gawang Persipura dari sayap kanan. Lebih bagus kayaknya mainnya ya, lebih ada perkembangan yang signifikan Indra Arya. Semoga bisa nanti di Liga 1 ya menjadi salah satu pilihan utama pelatih ya. Terlihat bagaimana penampilannya ya cukup menonjol semalam. Selain Alexis ada Indra Arya di sana. Terus yang paling menonjol sekali ya Rodrigo Moura. Beberapa penyelamatannya luar biasa. Di babak pertama ada penyelamatan yang cukup oke. Dan paling menarik adalah penyelamatan di babak kedua yang ya sudah hadapan-hadapan sama kiper, ditendang langsung sama pemain Persipura, tapi mampu ditepis, mampu diblok oleh Rodrigo Moura. Luar biasa. Ternyata tidak kaleng-kaleng nih Rodrigo Moura, pemain kiper luar biasa yang didatangkan dari Liga Portugal. Kiper Brasil ya, luar biasa. Rodrigo Moura semalam bermain cukup apik dan tidak mengesampingkan beberapa pemain lainnya, memang bermain cukup menarik lah. Kang Sudi luar biasa, cuman memang suplai bola ke Kang Sudi masih minim, tapi beberapa gocekannya ya maut ya. Kuat dalam membawa bola, kuat menahan bola, cuman memang belum ada benar-benar kesempatan yang luar biasa. Kecuali di babak pertama itu ada operan sayang tidak mampu disambut sama Kang Sudi dengan posisi nyeluntur. Nyeluntur itu apa ya? Dengan posisi ya sambil posisi kayak sliding untuk mengambil bola tapi lepas. Kalau itu kena ya gol mungkin ya. Ya luar biasa secara umum, meskipun memang secara permainan belum terlihat sempurna, belum terlihat rapi, tapi perlu digarisbawahi bahwa semalam adalah laga uji coba, laga nyoba permainan tim, nyoba pemain di satu sisi, di satu posisi, semua pemain dimainkan. Dilihat progresnya, bagaimana cara bermainnya, tapi paling tidak ya gambaran pemain Persijap ya seperti babak pertama ya. Cuman memang pemain asingnya tidak dimainkan dalam satu waktu. Jadi ditunggu saja nanti ketika Liga 1 dimulai, pastinya pemain akan dimainkan dalam satu waktu, terutama untuk pemain asingnya ya. Karena memang regulasi juga kan belum diketok yang baru terkait pengajuan revisi dari federasi yang minta dalam satu laga kan cuma 7 pemain asing. Kalau awal regulasi pemain asingnya kan 11 pemain boleh didaftarkan oleh tim, 8 pemain boleh masuk di SP, dan 8-8-nya boleh bermain dalam satu momen laga tersebut. Kemudian federasi mengusulkan ya cukup 7 pemain asing saja yang boleh bermain dalam satu laga. Tapi sampai hari ini belum ada ketok palu, belum ada informasi selanjutnya mana yang dipakai, apa tetap yang pertama dulu yang sudah ditetapkan bahwa 8 pemain asing boleh masuk di SP dan boleh dimainkan dalam satu laga, atau revisi yang diajukan oleh federasi.
Jadi ya menarik kalau misalkan tetap pakai yang pertama maupun kedua, anggap saja lah pakai yang kedua 7 pemain asing, mungkin Persijap akan memainkan 7 pemain asing yang semua di posisinya. Kalau berkaca dari laga semalam, jelas dari belakang ada Rodrigo Maura. Semalam tidak diganti sama sekali posisi kiper ya. Jadi memang dimainkan penuh sampai 2 kali 45 menit. Jadi posisi kiper ini ya kemungkinan memang jelas ada di Rodrigo Maura. Di belakang ada Douglas dan Diogo Brito. Semalam Brito dimainkan di babak kedua, tinggi sekali, hampir sama dengan Maura ya tingginya ya. Jadi ada Douglas Cruz sama Diogo Brito. Kalau di babak pertama yang dimainkan kan ada Vikron sama Mas Vikron sama Douglas Cruz, tapi di babak kedua sebelum Douglas Cruz tarik keluar ada Brito dan Douglas Cruz. Wah, gudi-gudi, back buri gudi-gudi, kipernya gudi. Najib mungkin kemungkinan dimainkan ya, Najib Yakubu, Alexis Jeles, Franka semalam kurang begitu eksplosif seperti latihan-latihan ya. Mungkin ya ada satu lain hal kita nanti lihat lah ketika laga melawan PSM. Jelas ada Alexis, Franka, Douglas Cruz, Diogo Brito, 1, 2, 3, 4, 5, Najib, Elvis jelas main 6. Ya strikernya paling ya diambil salah satu kalau 7 ya. Apa itu nanti Kang Sudi, apa nanti Rosalvo yang di beberapa latihan bermain kurang oke. Semalam cukup eksplosif dalam bermain, termasuk tendangan bebasnya yang mengarah ke gawang Persipura ya. Jadi mungkin ya kita belum tahu karena memang kondisi latihan dan kondisi bermain di event itu akan sangat berbeda sekali. Mungkin dia spesialis event ya, karena dulu di Liga 2 juga dia mampu melesakkan 10 gol top skor Persijap Jepara. 6 gol di laga penyisihan grup, 4 gol di laga 8 besar. Jadi ya ditunggu saja apa yang akan diterapkan oleh Coach Mario Lemos. Tapi paling tidak kita sudah melihat gambaran tim Persijap Jepara yang diberikan semalam. Ya cukup oke lah cara bermainnya dan lain sebagainya. Meskipun memang nanti ketika Liga 1 dimulai, jelas pasti akan intensitasnya lebih tinggi, tensinya lebih dhuwur dan lain sebagainya. Ya wis menarik lah, paling ora wis ono gambaran. Dan semalam juga wis di launching pemain tim Persijap Jepara, ternyata jumlahnya ono 30. Ada beberapa nama yang baru di welcome. Sopo ya bengi sing tak krungu kaya krumun suaranya agak lupa saya yang baru itu. Kayaknya Sobor tidak masuk ya, memang tidak masuk dalam tim Persijap Jepara ya, tidak ada Sobor kayaknya. Ya menarik lah, sudah ada gambaran tim. Semalam sudah melakukan uji coba dengan Persipura. Ya reunian pertandingan ISL yang lalu, sudah lama tidak berjumpa dengan Persipura. Persipura tetap dengan bermain dengan gayanya pendek merapat, bermain bola di tengah, umpan dari kaki ke kaki, pindah ke sayap, langsung menusuk. Ya ciri khas permainan Persipura, mengandalkan kekuatan, teknik, strong, larinya kenceng-kenceng. Ya andalan Persipura, dan Persipura memang dijagokan untuk kembali ke Liga 1 musim depan. Semoga ya sudah panas dari awal, karena di tahun yang lalu, musim yang lalu Persipura telat panas. Jadi Persipura di laga awal di Liga 2 musim yang lalu kurang panas di awal. Jadi kalah banyak kalah seri. Tapi di penyisian grup di fase kedua luar biasa, menangan. Sampai di pertandingan terakhir kan harus berebut 3 tempat ya untuk lolos. 2 tempat grup Persipura kanggo lolos 8 besar, tapi ternyata Persipura gagal karena memang yang berpeluang waktu itu ya Persibo Bojonegoro karo Delta Sidoarjo yang akhirnya dimenangkan oleh Delta Sidoarjo kanggo lolos ning babak 8 besar menemani Persela Lamongan. Ya dengan komposisi Persipura koyok di bengi, dengan komposisi Persipura seperti semalam, ya jelas Persipura akan mampu berbicara banyak di Liga 2. Tapi yo ndak sesederhana itu, karena Liga 2 kan
luar biasa. Ada Barito Putra ya kemarin yang digradasi ya, itu juga jor-joran, bahkan mendatangkan pelatih ex Bali, Teko, kemudian PSIS Semarang juga di Liga 2, Tornado FC juga kayaknya luar biasa di Liga 2, juga Timuria Raya, Kudus, Persiko juga persiapannya beberapa berita juga oke, persiapan Persiko Kudus. Ya jadi menarik lah, Liga 2 mungkin lebih menarik dibanding musim kemarin ya. Apalagi memang sekarang sudah ada VAR untuk Liga 1 maupun Liga 2 di musim 2025-2026. Oke lah, menyenangkan, sudah dikenalkan seluruh tim Persijap Jepara, jumlahnya 30 wong, 9 pemain asing, 21 pemain lokal. Ya luar biasa. Tapi memang launching jersey ini rak sido dinteni ning akun sosial media Persijap officially ya. Durung ono ketok, bune aku lewat kae ini durung ono ketok ya. Ya dinteni lah. Cuman ada banyak yang bertanya kenapa laga kandang semalam memakai jersey putih-putih ya. Laga kandang kok ora go abang-abang, karena memang Persipura semalam pakai hitam-hitam lah. Ya tidak tahu lah kenapa alasannya apa, nanti laga kandang akan dirubah putih-putih kayaknya ya ora ya, karena memang sudah identik dengan merah-merah. Tapi tidak tahu, siapa ngerti pengen nyontoh timnas Indonesia sing gawa putih-putih terus menangan ning gone kandang. Ya ditonton wae, tapi menarik lah. Ya, semoga nanti sudah mendekati Liga 1 Super League, BRI Super League yang dimulai tanggal 8 Agustus, ya kurang luwih minggu ngarep akhir bulan, minggu ngarepe ya 2 minggu lagi. Ya semoga-moga jadi lebih baik lagi timnya, dievaluasi hasil pertandingan persahabatan semalam dan siap paling tidak berhadapan dengan PSM Makassar untuk memulai BRI Super League. Wes ngono sik infone luar biasa Persijap Jepara. Ojo lali klik like dan subscribe ben berkembang channel Persijap Jepara iki. Salam waras, salam happy dan terus berkarya. Ciao.